Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Pranowo sudah menemukan pinangannya, Mahfud MD, dan hari ini rencananya akan mendaftarkan ke KPU. Sebelumnya Anies Baswedan juga sudah mendaftarkan ke KPU, diiringi gegap gempita oleh para pendukungnya, pemirsa. Nah, tinggal Prabowo yang belum ada kejutan. Sampai saat ini Pak Prabowo belum juga menentukan siapa cawapresnya. Dengan belum diumumkan cawapres ini beredar spekulasi Pak Prabowo sedang menunggu Julhas yang sedang mengikuti kunjungan dari Presiden Jokowi ke Arab Saudi, dan rencananya Pak Julhas itu akan datang pada tanggal 21. Dengan demikian, maka Pak Prabowo akan mendeklarasikan cawapresnya setelah tanggal 21. Kemungkinan besar langsung ke KPU mendaftarkan pasangannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo masih menunggu salah satu rekan koalisinya, yaitu Pak Julhas. Dan juga sepertinya Pak Prabowo sedang menunggu kedatangan Pak Jokowi untuk mendapatkan arahan. Saat ini Pak Prabowo sepertinya sedang ragu untuk memilih cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari salah seorang mahasiswa Almas yang mengisyaratkan bahwa Gibran bisa menjadi cawapres. Oleh karena itu, sepertinya ada kebimbangan di Prabowo Subianto untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat, dan masyarakat marah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini yang sepertinya ada nuansa politik, dan ada nuansa kekeluargaannya tersebut. Oleh karena itu, Pak Prabowo kemarin juga menemui Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina daripada Partai Demokrat, dan sepertinya sedang berkonsultasi dengan SBY tentang situasi saat ini yang memang cukup panas di menghadapi Pilpres 2024. Prabowo sepertinya sedang menimang-nimang apakah Gibran layak untuk diusung atau malah memilih calon lain. Sepertinya Pak Prabowo sudah membulatkan tekad nanti setelah Pak Jokowi datang dari kunjungan kerjanya akan melakukan koordinasi dengan Pak Jokowi, sepertinya seperti itu. Dan beredar kabar pula bahwa Yusril Iza Mahendra dan juga Erick Thohir sudah mengurus surat administratif untuk kelengkapan pendaftaran ke KPU sebagai cawapres. Nah, ini bisa jadi spekulasi ini muncul, mungkin saja Pak Prabowo akan memilih Erick Thohir ataupun Yusril Iza Mahendra ataupun Erlangga Hartarto. Tapi saat ini Golkar sedang melakukan rapat pimpinan nasional, ya sekaligus hari ulang tahunnya, yang juga keputusannya akan mempengaruhi konstelasi di Koalisi Indonesia Maju. Apakah nanti Golkar akan menerima apa kata Pak Prabowo? Kita lihat saja nanti setelah Partai Golkar mengadakan Rapimnas. Dan yang menarik adalah Pak Prabowo sepertinya ingin juga wakil presidennya dari kalangan Muslim, karena ingin memperebutkan ceruk di Jawa Timur. Ya, kalau memang ingin memperebutkan ceruk di Jawa Timur, harusnya Khofifah Indar Parawansa yang dijadikan cawapres Prabowo. Tetapi masih belum terdengar atau belum ada informasi-informasi yang jelas tentang Khofifah akan dijadikan cawapresnya Prabowo.
Tapi menurut hemat saya sebaiknya Pak Prabowo concern saja untuk memenangkan pilpres ini di putaran pertama terlebih dahulu. Karena apa? Karena eh, pilpres dengan 3 pasang itu berpotensi untuk 2 putaran. Karena eh, syarat dari kemenangan adalah 50+1, Pak. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Dan sepertinya harusnya Pak Prabowo konsentrasi di daerah basisnya Pak Prabowo, yaitu Jawa Barat. Seharusnya Pak Prabowo harus menang mutlak di Jawa Barat, kemudian DKI, Banten, Sumatera Barat, dan Sumatera lainnya. Oleh karena itu Pak Prabowo, yang penting Pak Prabowo bisa masuk ke putaran kedua. Nanti di putaran kedua akan berhadapan dengan siapa? Nanti itu strateginya yang harus diubah kembali. Bagaimana bisa memenangkan pertarungan di babak kedua. Kalau di babak pertama seharusnya Pak Prabowo berpikir bagaimana menang di putaran pertama. Itu saja yang bisa menyelamatkan Pak Prabowo untuk bisa menjadi presiden ke-8. Karena bagaimanapun kalau memang kekeh ingin ikut bertempur di wilayah Jawa Timur salah-salah, nanti Pak Prabowo yang akan kalah. Nah, kalau melihat konstelasi kan ada 2 kandidat yang berasal dari Jawa Timur dan dari kalangan Nahdien, yaitu Mahfud MD dengan Ganjar dan Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan. Jadi sebaiknya Pak Prabowo fokus aja di tempat-tempat basis-basis Pak Prabowo untuk memenangkan di putaran pertama ini. Putaran kedua, siapa yang kalah, misalkan saja Anies yang kalah, maka Pak Prabowo harus segera merangkul kelompoknya Anies, terutama yang berbasis di Jawa Timur, yaitu Muhaimin Iskandar. Dengan demikian, strategi itu bisa membawa kemenangan kepada Pak Prabowo. Tetapi kalau Pak Prabowo kekeh ingin juga menampilkan, ingin juga bertarung di Jawa Timur, maka harus ada orang yang dari Jawa Timur. Sementara orang yang dari Jawa Timur tinggal Hovifah dan Erlangga Hartarto. Sementara Erick Thohir katanya sih dia juga adalah NU, tapi NU naturalisasi ya. Dan Erick Thohir hanya dekat di kalangan struktural dari NU sendiri, tidak dekat dengan NU tradisionalnya. Oleh karena itu Pak Prabowo sebaiknya mengusung saja dari kalangan nasionalis semua. Misalkan dengan Erlangga Hartarto yang juga sama-sama nasionalis. Jadi nanti di pemilu 2024 itu akan terdiri dari 3 mazhab, yaitu mazhab nasionalis religius, dan religius. Mazhab nasionalis mungkin nanti akan dipimpin oleh Pak Prabowo dengan Erlangga, kemudian nasionalis religius Ganjar dan Mahfud MD, dan Islam dipimpin oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu pertarungan itu akan terlihat sengit karena setiap calon presiden memiliki mazhabnya sendiri-sendiri. Apakah kaum nasionalis yang akan memenangkan atau kaum agamis yang akan memenangkan pertarungan di 2024, atau juga kelompok nasionalis religius ini yang akan menang di Pilpres 2024. Saya Handi Sunandi Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.